Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban liridha'illahi ta'ala wa
tahiyatan ila rabbi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila jamil anbiya wal mursalin wa ila jamil malaikatil muqarrabin wa ila jamil tabi'in wa tabi'in tabi'in wa ila jamil ulama illa illa hina ma kanu wa ila jamil muhaddisin wal mufassirin khususan Syekh Imam At-Tabari wa Syekh Imam Muhammad Al-Qurtubi bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Asyuti wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Muhammad Nasyukani wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Muhammad Asyawi wa Syekh Mahmud Al-Alwisi wa Syekh Ali Asyurumi wa Syekh Mutawalli wa Sya'rawi wa Syekh Wahba Az-Zuhairi wa Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Kantani wa Syekh Muhammad Quraisyah wa Syekh Bisri Mustafa Ramkan Syurbi Kitab Al-Ibris wa ila jami' masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allimina dan guru-guru alaina wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat syawil lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 158. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Inna as-safa lemen setuhuni sofa wal marwata lan marwah iku min sya'airillah setengah saking piro-piro tondone agamane Allah. Paman sing sapa wonge haji sapa ya sing man al-baita ing Baitullah awil tamara utawa umroh sapa ya sirman fala junaha mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ing atase man ayat tawafa ing yen tawaf sapa ya sirman bihima kelawan karone sofa lan marwah wa man lan sing sapane wong tatwa gawe kesunahan sapa ya sirman khairan ing kebagusan fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku syakirun ngalem alimun tur pirsa. Kita wasyaraipun kaum muslimin ana ing kawitane zaman Islam padha krasa ora kepenak nglakoni sa'i antarane Safa lan Marwah. Jalaran wong-wong musyrik uga padha sa'i lan ana ing Safa Marwah isih ana berholane kang dipuja-puja dening wong musyrik. Mulane Allah Ta'ala nurunaken ayat kang surasane Safa lan Marwah iku kalebu golongane tetengere agamane Allah Ta'ala. Dadi sing sapa wonge ibadah haji utawa umroh ora ana alangane lamun sa'i antarane Safa Marwah. Malah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken innallaha kataba alaikumus sa'ya rawahul Baihaqi wa ghairuhu. Setuhune Allah Ta'ala iku mertoaken ing atase sira kabeh ing sa'i antarane Safa lan Marwah. Sapa bae kang nglakoni tatawu tegese nglakoni kesunatan bakal dan ganjar dening Allah Ta'ala. Inna Safa sesungguhnya Safa
wal marwah dan marwah, sesungguhnya Safa dan Marwah itu min sya'airillah, sebagian dari syiar Allah. Paman hajjal baita, barang siapa haji ke Baitullah awi tamaro atau umroh, fala junaha maka tidak ada dosa alaihi terhadapnya ayat tawafa jika dia sa'i bihima antara Safa dan Marwah. Wa man tatawwa khairan, barang siapa yang berbuat kebaikan, dengan kerelaan hati, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Sinten mawon sing nate umroh, sinten mawon sing nate haji, insyaallah apal kali ayat ini. Sinten mawon sing nate umroh utawa sinten mawon sing nate haji, besok. Nggih. Kalau barani sinten mawon sing nate umroh utawa haji, insyaallah apal kaya niki. Masya sakniki mboten apal. Titik-titik kula yakin pasti jenengan tasih eling. Sebab napa? Sebab ayat niki biasae diwaca ketika jamaah haji atau umroh melakukan sa'i ketika akan naik ke Bukit Safa dan Bukit Marwah. Walaupun sakniki bukit ini bisa mboten wonten, tapi diarani Bukit Safa dan Bukit Marwah mawon. Tapi sakniki bukitnya sudah tidak ada. Mboten enten maneh bukitnya. Jadi sakniki lantainya sudah diganti dengan marmer yang indah. Jadi mboten enten maneh bukitnya, tapi tetap dibuat bukit buatan koyok bukit, tapi sebenarnya bukitnya itu sudah dihilangkan, dihancurkan, dihilangkan, status bangunan berlantai 3. Dan cerita tentang Safa dan Marwah ini itu tidak bisa dilepaskan dari kisah Nabi Ibrahim, Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail. Ingin, nanti kula ceritakan bahwasanya wong duwe bojo loro iku akeh. Bahkan Nabi Ibrahim mawon ndak ada bojo loro niku akeh. Kula nanti cerita sini. Sayyidah Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim niku merasa cemburu ketika istri keduanya mempunyai anak sementara Sayyidah Sarah tidak mempunyai, belum dikaruniai anak. Sehingga akhirnya diperintah oleh Allah, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah agar supaya Sayyidah Hajar, istri keduanya beserta anaknya untuk diungsikan, dipindah nanggone Mekah, yang mana pada saat itu Mekah adalah tanah yang gersang, tanah yang tandus, tidak ada penduduk sama sekali di Mekah. Iku jenengan bayang moyo ngopo perasaane bojo. Atik dadi bojo nomor 2, nggih. Masyaallah, duwe anak cilik tasih disusoni. Duwe anak cilik tasih disusoni, ditinggal nang tanah yang gersang yang tandus, tidak ada penduduk sama sekali di situ. Boten ada penduduk belas. Ngopo perasaane wong wedok dadi istri kedua ditinggal di tempat yang gersang kali tandus kaya ngoten. Singkat cerita, bekal Sayyidah Hajar ini sudah habis. Ketika belum habis itu ditinggal kali Nabi Ibrahim balik mana istri pertama. Soro ya, dari bojo loro ya. Ditinggal oleh istri pertama balik mana yang Palestina Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ditinggal oleh Sayyidah Hajar. Ini perintah pangeran, ini perintah Gusti Allah kan. Iya, ini perintah Gusti Allah. Ya wis iki perintah Gusti Allah, aku rela, aku ridho. Jadi kalau ngoten cintanya karena Allah memang cintanya. Jadi lek iki panjenengan perintah Allah wis aku ridho mbek anakku nang kene iki. Diberi bekal, kemudian bekalnya habis.
Sehingga Sayyidah Hajar kekurangan boten enten air, boten enten air. Saat itu belum ada bangunan masjid seperti sekarang. Jadi putranya Nabi Ismail yang masih disusoni niku mang ditaruh ning sekitar ngarepe Ka'bah. Terus Sayyidah Hajar mencari air di Bukit Safa dan Marwah. Jadi tadi sudah kita ketahui, dia tidak bisa lepas dari itu, Safa Marwah itu. Sayyidah Hajar lari-lari dari Safa Marwah sebanyak 7 kali, kemudian dia melihat anaknya mancal-mancal, sikili mancal-mancal. Ketika itu Allah mengutus malaikat supaya menggali tanah itu sehingga keluarlah air. Terus akhirnya karena Sayyidah Hajar melihat air, maka Sayyidah Hajar berteriak, Zam-zam, 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 berkumpullah, berkumpullah, berkumpullah. Jadi artinya banyu Zam-zam itu berkumpullah, berkumpullah. Makanya banyu ngumpul terus, dan dari saat itu sampai sekarang, dan insya Allah sampai hari kiamat nanti, air Zam-zam itu tidak akan pernah habis. Bayangkan, itu di tempat yang gersang, di tempat yang gersang, di tempat yang tandus, dan diminum oleh jutaan jamaah haji. Jutaan jamaah haji setiap tahun, kalau tidak COVID itu jamaah haji di atas 2 juta. Niku ngombe air Zam-zam sedoyo, gowo mulih kabeh, tidak pernah habis dari saat itu. 4.000 tahun lebih. Bayangkan, dari 4.000 tahun yang lalu, lebih dari 4.000 tahun yang lalu sampai sekarang dan sampai yang akan datang, Zam-zam itu tidak akan habis. Dan Zam-zam itu terbukti secara sains, secara ilmu pengetahuan, bahwasanya Zam-zam itu adalah air terbaik sedunia. Sampai padosi banyu tengkuni mawon itu sudah terbukti secara sains, terbukti secara ilmu pengetahuan. Air Zam-zam itu adalah air terbaik di muka bumi. Tidak ada air yang lebih bagus daripada air Zam-zam di bagian bumi manapun. Niki sesuai kali dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nanti dawuh khairu ma'in ala wajhil abdi ma'u Zam-zam. Air yang paling baik di muka bumi ini adalah air Zam-zam. Fihi ta'amun minat tu'mi wa shifa'un minas sukmi. Air Zam-zam itu bisa menjadi makanan yang mengenyangkan dan bisa menjadi obat bagi segala penyakit. Makanya jenengan nek teng mriku sawanane ngombe banyu Zam-zam pun paham. Makanya hati sih, air Zam-zam itu air yang mengenyangkan. Lain jenengan ono wong umroh ono haji paling jenengan ngombe lek sak menten ngoten mawon. Tapi ketika jenengan teng mriku minum air Zam-zam itu sebebasnya. Dan itu mengenyangkan. Terbukti sing nate mriku balak-balik mesti terus ngombe banyu Zam-zam ini mareki beda dengan air yang lain. Dan memang seperti itu hadisnya, dan itu menjadi obat bagi segala penyakit. Di hadis yang lain dikatakan innaha mubarakatun innaha ta'amu tu'min. Sesungguhnya air Zam-zam itu air yang diberkahi, air yang penuh dengan barokah, air yang diberkahi. Dan air Zam-zam itu air yang mengenyangkan. Jadi makanya kalau pesan dengan menawi umroh utawa haji, jangan tinggalkan ketika tawaf. Ini kudu iso beto banyu di seret tenggone botol kados ngeten, terus dijak tawaf. Itu nilainya lebih daripada sekedar air Zam-zam yang langsung diminum. Itu beda. Jadi jenengan beto sak botol ngeten setiap tawaf sampean beto terus beto teng hotel. Tawaf malih beto maneh sak botol dibeto teng hotel. Itu lakukan, mungkin mantuk dibeto, bejan-bejan ngoten niku. Kadang lolos, kadang boten lolos. Tapi lakukan saja. Sebab ketika nanti pulang air Zam-zam yang sampai tawaf niku tawaf keliling Ka'bah itu tadi, dia akan lebih nilainya daripada sekedar air Zam-zam yang asli. Pulau ngelampahi ngoten,
Kulo betul kuatan nggih lolos baik umroh ataupun haji niku nggih lolos. Keranten kulo niku mboten saged nyowo, mboten saged kulo nyowo niku. Ngerti ilmune sowo tapi nyowo niku mboten mandi. Tapi kalau ada jenenge nggih ono ae sing moro jaluk ngombe niku enten ae siji loro. Kulo nggih mboten nolak. Sebab kulo gagas stok Zam-Zam yang saya ajak tawaf. Jadi enten pengen griya Zam-Zam sing kulo jak tawaf niku enten, tapi lek mboten penting sampeyan gak usah rono. Wis. Kok gak sampe langsung rono kabeh. Wis gak penting gak usah rono. Tapi saya punya stok Zam-Zam yang saya ajak tawaf. Lek enten sing moro-moro, iki kok paring ini. Sebab niku mah innaha barakatun wa syifaa'un linas-suqi. Barokah itu penuh dengan barokah, itu menjadi obat dari segala penyakit. Jadi gak hanya Zam-Zam mawon, Zam-Zam saja sudah seperti itu. Apalagi Zam-Zam yang diajak tawaf, malah nilainya malah lebih. Itu pulau mendapatkan ijazah dari beberapa guru saya seperti itu. Jadi tawaf ngowo air Zam-Zam sudah ditaruh di botol. Istijab tawaf itu mempunyai nilai barokah yang lebih daripada sekedar air Zam-Zam. Dari sini saja, ini sebenarnya sudah bisa menjadikan dalil betapa kekuasaan Allah, betapa kebenaran Islam. Orang-orang di luar Islam, lek gelem mikir, ningali Zam-Zam ini sebenarnya sudah merupakan kekuasaan Allah, ini merupakan kebenaran Nabi Muhammad. Ningali Zam-Zam kalau dipikir secara logika, bagaimana mungkin air yang sudah 4000 tahun lamanya, sumber tidak pernah kering, air tidak pernah habis, diminum oleh jutaan orang di tanah yang gersang, di tanah yang tandus, tapi air itu selalu ada dan air itu menjadi air terbaik di muka bumi. Tekoniku mawon wong lek gelem mikir, jadi ngerti lek Islam itu sih benar. Cuma dipancing dulu oleh hidayah teko Allah, sehingga mereka tidak mau mengakui kebenaran ini. Padahal jenengan yang hidup di negara tropis, yang hidup di daerah pegunungan atau apapun itu, itu jenengan gak ada sumur. Ibu ketika musim kemarau kayaknya kan sumber jenengan lah asap kadang-kadang gak bisa disedot samune airnya dengan pompa air, nggak bisa disedot saking jeruni. Tapi Zam-Zam ini akan tetap selalu ada. Itu sudah menjadi mukjizat tersendiri dan itu sudah menjadi dalil. Cuman orang-orang tidak mau memikirkan hal itu. Dan dia Sofa Kali Marwah itu dulu itu di luar Masjidil Haram. Dulu Sofa Kali Marwah itu jaraknya 300 meter dari masjid. Jadi antara masjid niku dulu niku enten pasar, mari pasar baru Sofa Kali Marwah. Niku sing haji tahun-tahun insyaallah Mbah kula niku tasih ngatasi niku. Mbah kula haji niku tasih nete bagian Mustafa. Niku haji niku tasih damel kapal, numpak kapal laut, boten kapal terbang, kapal laut. Itu Sofa Marwah itu masih di luar masjid. Jadi si ono pasar. Antara masjid itu pasar, tapi pasar baru Sofa Marwah. Setelah perluasan Masjidil Haram, barang jamaah haji tidak cukup, terus raja berganti, akhirnya wilayah Masjidil Haram diperluas sehingga sekarang Sofa Marwah itu menjadi bagian dari Masjidil Haram. Dulu tidak jauh bagian, tapi karena sekarang sudah diganti, rajanya sudah berganti, akhirnya Sofa Marwah itu termasuk bagian dari Masjidil Haram. Biar itu tidak ada jalur khusus. Sofa Kali Marwah tidak ada jalur khusus. Wis pating nopo, wis merawut. Tapi atas kasaran Bung Karno kepada Raja Saudi saat itu, supaya dibuatkan jalur khusus antara ke Sofa ke Marwah ke Sofa. Akhirnya saran dari Bung Karno itu diterima. Terus yang tengah-tengah digawe numpak
kursi roda. Itu atas jasa Bung Karno, atas jasa Bung Karno. Banyak jasa Bung Karno, banyak jasa Indonesia di kota suci Mekah. Salah satunya ya ide tentang pembuatan jalan khusus Safa ke Marwah ke Safa, terus tengah itu dibuat orang-orang yang berkebutuhan khusus yang menggunakan kursi roda. Dan yang pohon-pohon tengah Arafah dikenal dengan pohon Soekarno, itu pohon dari Bung Karno. Akhirnya makin lama itu makin banyak jamaahnya, sehingga Safa kali Marwah tidak hanya sekedar dibuatkan jalur khusus, tapi diperlebar, semakin lebar, semakin lebar. Jenengan nabi haji, nabi umroh sekitar tahun 90-an, terus saat ini tahun 2000 sekian budal mereka ada, itu tahu perbedaannya. Dalam saat ini tambah ombo, sehingga enten ulama ono kiai niku sing saking ngati-ngati ini. Niku lek mlakukan Safa Marwah lek sapi niku mboten purun liwat dalan tengah apa maning-maning. Jadi lek sapi niku meripit niwa. Sebab dia berhati-hati, ikhtiar berhati-hati supaya dia niku wedi sebab iki diperlebar duduk ngene Safa kali Marwah biyen. Lek nengah utawa nganan niku duduk Safa kali Marwah sing biyen. Dadi lek melakek sapi niku mesti beripit ngiri. Niku saking ngati ini. Boten usah koyo ngoten. Berarti lek mriko saiki wis boten usah seperti itu. Nggih wis diperlebar ngoten mawon. Wis itu bagian dari Safa, itu bagian dari Marwah. Jadi boten usah meripit ngiri. Nah, kalau kita lihat redaksi ayat ini, nggih, lek jenengan tingali, sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah tanda syiar Allah. Barang siapa berhaji atau umroh, maka tidak ada dosa baginya ketika dia tawaf di sa'i di Safa dan Marwah. Lek ningali niki, ningali terjemah ayat niki, berarti boten sa'i niku boten apa-apa. Jenengan tingali. Faman hajjal baita awi tamarofala junaha alaihi, maka barang siapa yang haji atau umroh maka dia tidak berdosa jika dia tawaf, jika dia sa'i antara Safa dan Marwah. Kalau kita melihat redaksi ayat ini seolah-olah umroh utawa haji boten sa'i niku boten apa-apa. Padahal maksudnya tidak seperti itu. Maka inilah pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji itu seperti ini. Jadi kita bisa mentelaah setiap ayat kata per kata, terus bisa melihat asbabun nuzul ayat ini. Asbabun nuzul ayatnya bagaimana? Diriwayatkan saking Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lain, niku meriwayatkan saking Urwah saking Aisyah. Urwah niku tanjut marang Sayyidah Aisyah. Urwah niki esen. Urwah tanjut marang Sayyidah Aisyah. Qala ara'aiti qawla Allahi ta'ala inna Safa wal Marwata min sya'airillah ila akhirih. Urwah niki tanjut marang Aisyah. Sayyidah Aisyah, apakah kamu tidak melihat ayat Allah inna Safa wal Marwata ila akhirih? Untuk ngucap sapa ingsun Urwah, fawallahi ma'ala ahadin junahun alla yatawafa bima. Maka demi Allah tidak berdosa ketika orang itu tidak tawaf, tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Menurut Urwah itu seperti itu. Terus dijawab kali Sayyidah Aisyah. Maka ngomong jawab sapa Aisyah sama kulti ya ibni ukhti, sungguh jelek apa yang engkau katakan wahai anak saudaraku. Berarti Urwah iki wek lanang sebab temriki ibni ukhti. Jelek sekali yang engkau ucapkan wahai anak laki-laki saudara perempuanmu. Inna halal kanat ala alama awal taha, jika sesungguhnya itu yang engkau maksud alaihi kanat fala junah alaihi Allah yatawafah bihima. Maksudnya ngeten, lek pancen seperti itu yang kamu maksud,
Berarti ayat ini bukan fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, tapi enten lain Allah ayat tawafa bihima, ada lainnya setelah an. Bukan itu yang dimaksud. Kalau Sayyidah Aisyah, ya ibni ukhti, wahai anak laki-laki saudara perempuanku. Jadi berarti ponakan. Urwah niki ponakan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu gak ada dulur jenenge Salma. Jenenge Asma. Asma ini gak ada istri, gak ada bojo lanang. Jenenge Zubair bin Awam. Singen bubiyen ngasih tenggone juz pertama niku pernah kula ceritakan Asma niki ditinggal mati ambek bojone sing jenenge Zubair bin Awam. Terus Asma niki sambat marang bapake yaiku Abu Bakar As-Siddiq. Karena sambat terus akhirnya jenenge anak sambat marang bapak karena ditinggal meninggal oleh suaminya. Terus Sayyidina Abu Bakar niku memberi petuah, memberi nasihat marang anaknya, ya bunayya isbiri, wahai anakku sabarlah. Fa innal mar'ata idza kana laha zaujun sholihun tsumma mata anha wa lam yatazawwaj ba'dahu jumi'a bainahuma fil jannah. Sesungguhnya kalau wanita yang soleh, wanita itu kalau dia mempunyai suami yang soleh, terus kemudian suaminya meninggal, maka terus kemudian sang istri itu tidak menikah lagi, maka mereka akan berkumpul di surga. Jadi ono wong wedok ditinggal sing lanang mati lewat dalil ini, maka orang perempuan itu tadi akan menjadi bidadari suaminya yang terakhir. Jadi si terakhir itu tidak bidadari. Niku cerita Asma seperti itu. Dan Asma itu mempunyai anak Urwah niki. Ngaten lho maksudnya niku. Asma itu mempunyai anak Urwah ini. Lek jare Sayyidah Aisyah, lek sing kon maksud ngono Urwah, ayate duduk ngono. Ayate yo fala junaha alaihi Allah yaqwa bihima. Ono lain terus ngoten. Dan terus apa maksudnya? Terus Sayyidah Aisyah dikatakan walakinnaha innama unzilat annal ansoro kanu qabla ayyuslimu kanu yuhilluna limana tattawhiya allati kanu ya'budunaha indal musallal. Ayat ini turun karena dulu orang-orang Ansor sebelum masuk Islam itu mereka kalau melakukan sa'i, itu menyebut nama berhala yang bernama Manat. Ono berhala jenenge Manat. Lah sakmar ini masuk Islam, orang-orang Ansor ini merasa keberatan, merasa berdosa, lek tetep sa'i nanggone Sofa lan Marwah, merasa berdosa sebab dia dulu sebelum masuk Islam lek sa'i kuwi mentang Sofa ambek Marwah ambek nyekel berhala. Terus sehingga dia orang-orang Ansor itu merasa ini bagian dari praktek jahiliyah. Lalu terus mantun itu mereka bertanya marang Rasulullah, ya Rasulullah. Terus mereka bertanya marang Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna nataharraju an natawafa bi Sofal Marwah fi jahiliyah. Sesungguhnya kami tidak suka sa'i dari Sofa ke Marwah karena itu bagian dari praktek masa jahiliyah saya dulu. Terus akhirnya turunlah ayat ini, fa anzalallahu azza wa jalla min inna Sofa wal Marwah min syahirah ila akhirih. Tsumma qad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawafa bihima falaysa li ahadin an yata'awafa bihima akhrajahu fi sahihain. Kemudian Kanjeng Nabi itu menyatakan dawuh marang para sahabat, jangan pernah meninggalkan sa'i antara Sofa dan Marwah. Sejak saat itu umroh
haji selalu sa'i dari Safa dan Marwah, dan tidak ada sahabat pun yang meninggalkan sa'i antara Safa dan Marwah. Mungkin jenengan yang terjadi bertanya, dari orang-orang Ansor itu sebelum masuk Islam kok sudah sa'i? Kan ngoten. Wong durung Islam kok yo sa'i, durung Islam kok yo tawaf. Yang harus kita ketahui, orang-orang jahiliyah itu tradisinya itu sudah tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, walaupun mereka bukan Islam. Jadi mereka ini adalah peninggalan ajaran Nabi Ibrahim. Jadi orang-orang musyrik Mekah itu tetap tawaf di sa'i antara Safa Marwah, tapi tawafnya itu membuat inisiatif sendiri. Ono sing tawaf ambek nari-nari, ono sing tawaf ambek nari-nari, ono sing ambek nyanyi-nyanyi, ono sing ambek keplok-keplok tangan, ono sing tawaf itu ceritanya masyhur. Ono sing tawaf itu dengan bertelanjang dada, baik itu laki-laki maupun perempuan. Lanang itu kunci masa jahiliyah. Tawaf ke Mekah nih, tawaf ke Ka'bah, mengelilingi Ka'bah itu dalam keadaan telanjang dada. Asal jahiliyah, dia koyo ngoten itu tradisi. Jadi sebelum Islam ada, itu orang-orang Arab itu yang wis tawaf nang gone Ka'bah, yo sa'i Safa Marwah. Diceritakan biyen dinamakan Bukit As-Safa itu kan Nabi Adam itu menurut riwayat itu dulu ketika diturunkan dari surga, itu diturunkan kan dari Bukit Safa. Nabi Adam niku jenenge Adam Al-Mustafa, ana gelare Al-Mustafa. Terus mim ambek toke diilangi dadi As-Safa. Mim ambek toke diilangi dadi As-Safa. Sebab Nabi Adam dulu pernah berdiri di Safa. Kalau saya mengatakan Al-Marwah itu dari Al-Mar'ah, sebab Sayyidah Hawa itu dulu pernah berdiri di situ. Al-Mar'ah Hamzah diganti wa'u jadi Al-Marwah. Ceritanya seperti itu. Tapi yang paling kuat dulu itu kan Bukit Safa itu ada berhala namanya Isaf. Di Bukit Marwah ada berhala namanya Nailah. Jadi nang Safa ono Isaf, nang Marwah ono Nailah. Safa Isaf itu berhala laki-laki, Nailah itu berhala perempuan, sehingga Safa dinamakan sebagai muzakkar, Marwah dinamakan muannas. Sebab nang ono berhala laki-laki, nang Marwah ono berhala perempuan. Seperti itu ceritanya, dan itu yang paling kuat. Sebab orang-orang dulu niku lek sa'i, ketika sa'i teko Safa niku ngelus-ngelus berhala Isaf. Terus melakukan Marwah ngelus-ngelus berhala Nailah. Itu perbuatan jahiliyah masa dahulu. Enten manis mengatakan orang-orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani itu mengatakan bahwasanya Safa dan Marwah itu dulu asalnya manusia. Terus mereka itu berzina, terus dikutuk menjadi berhala. Jadi ono cerita bukan maling pun kan toh. Jadi ada cerita seperti itu menurut orang Yahudi dan orang Nasrani, sehingga ditaruh di Bukit Safa, ditaruh di Bukit Marwah, sehingga Bukit Safa dan Bukit Marwah menjadi sesembahan. Tapi yang paling kuat di lingkungan, paling kuat pendapatnya itu tenggone Bukit Safa ono berhala namanya Isaf, dan Bukit Marwah ada berhala namanya Nailah. Mungkin di samping itu tawaf tenggone Ka'bah, orang-orang niku mungkin jenengan tanglet mengapa kok orang-orang jahiliyah itu tawaf yo sa'i. Ya memang seperti itu tradisi jahiliyah. Mereka mengaku itu ajaran Nabi Ibrahim. Nah, karena jarak Nabi Ibrahim ambek kaum Mekah, kaum kafir Quraisy Mekah saat itu sudah terlalu panjang, sehingga ajarannya itu menyimpang. Umat itu kalau sudah jauh dari Nabi,
niku pasti banyak menyimpangnya. Sakniki mulai menyimpang. Napa menyimpangi? Sakniki tawaf ambek sa'i iku wis iso numpak skuter. Iso numpak skuter. Niku wis rada menyimpang, agak menyimpang. Itu kalau tidak ada uzur syar'i yang diperbolehkan, itu mboten nangsal. Tafsir Al-Qurtubi seperti itu. Ini mboten nangsal. Lah sakniki kan bentuknya menarik. Bentuknya menarik, yang jenengan tingali skuternya itu bentuknya menarik sehingga arek-arek nom sing tenaganya masih kuat niku akhirnya numpak skuter, terus di foto-foto, di video-video, di story IG, di story WA, hanya seperti itu. Niku sudah tidak bisa dibenarkan. Tafsir Al-Qurtubi tidak diperbolehkan menaik kendaraan kalau tidak ada uzur syar'i. Yang tidak ada uzur yang diperbolehkan itu tidak boleh sa'i, tidak boleh tawaf menggunakan kendaraan. Boten nangsal. Nah ini bisa masuk skuter. Jadi arek nom niku sehat-sehat. Iku numpak skuter di video, ambek selfie kok langsung dikirim melalui grup WA, di-upload nang iki. Sudah wis rada melenceng niki bisa. Wis rada melenceng. Dari jenengan lek kuat, kalau masih kuat, yang menurut pulau jangan naik skuter, kecuali jenengan mendampingi mbah jenengan melok apa mendampingi yang tua ya sampean sendiri boten nopo-nopo insya Allah itu termasuk uzur insya Allah. Tapi kalau sekedar buat selfie dibuat niku tidak bisa dibenarkan, itu justru melenceng saking niat awal. Walaupun Nabi sendiri itu pernah tawaf menggunakan unta. Nabi pernah tawaf menggunakan unta. Jadi ada dalilnya juga yang memperbolehkan. Sebab Nabi itu pernah tawaf naik unta. Tapi itu dilakukan Nabi cuma sekali ketika haji wada. Jadi haji wada itu diikuti oleh wakilah 90.000, wakilah 114.000 jamaah haji. Niku saking sayange Kanjeng Nabi kali umate. Niku Kanjeng Nabi niku numpak unta supaya umat itu bisa ningali sedoyo. Niku ngoten. Terus Sayyidah Aisyah niku kesel Nabi kula kesel dia wis gak apa-apa numpak unta. Ngoten napa-napa. Tapi Nabi naik unta itu karena saking sayangnya dengan umatnya. Ketika haji wada itu 90.000 sampai 114.000 niku uang niku cek supaya saged ningali Kanjeng Nabi sedoyo. Kalau kita ini mencintai seseorang, siapapun itu, ini kan kalau kita bisa melihat orangnya ini kan marem hatinya. Begitu juga umat Kanjeng Nabi saat itu. Nabi naik unta itu supaya umatnya itu supaya bisa kelihatan Kanjeng Nabi melakukan tawaf seperti ngoten. Nah, sa'i itu makna filosofisnya. Kalau makna filosofisnya seperti ini. Kalau makna filosofisnya sa'i itu adalah usaha. Makna filosofisnya sa'i itu adalah usaha. Sementara sofa itu adalah bening. Makanya sofa, sofia itu kan bening. Marwah itu kerelaan hati. Jadi sa'i itu antara sofa dan marwah itu kalau nilai filosofisnya, setiap usaha yang kita lakukan itu harus kita mulai dengan kebersihan hati, dengan kesucian hati agar kita mendapatkan kerelaan hati. Ini nilai filosofisnya. Lanjutannya ayat min sya'airillah inna sofa wal marwata min sya'airillah. Maksudnya min sya'airillah ini adalah syair itu adalah jamak dari syairo. Tafsir Al-Qurtubi dikatakan al-muta'abbadatu allati asy'arahu wa ta'ala ay ja'alaha a'laman linnas. Jadi maksudnya sofa dan marwah itu adalah min syairillah. Maksudnya itu adalah tempat ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Jadi sofa dan marwah itu tempat ibadah yang disyariatkan oleh Allah untuk dijadikan tanda bagi manusia. Desa ini dikai pondok. Jadi sofa marwah itu adalah tempat ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Faman hajjal baita, barang siapa haji ke Baitullah,
api tamaro atau umroh. Jenengan sing betul Jalalain tenggone berikut dikatakan wa asluhuma al-qasdu wa ziyaratu. Makna haji itu adalah makna sebenarnya, makna asalnya itu adalah al-qasdu, menyengaja, nyejo, menuju. Umroh maknanya ziarah, mengunjungi. Jadi haji itu maknanya itu menuju Baitullah dengan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan. Sedangkan umroh itu maknanya adalah berziarah atau mengunjungi Baitullah dengan kesunahan-kesunahan yang telah ditetapkan. Lah, ibadah haji kali ibadah umroh ini adalah ibadah yang mudah tapi berat, gampang tapi abot. Gampang niku berbeda dengan abot. Mudah niku lawan katanya sulit. Lek berat lawan katanya ringan. Jadi ibadah haji dan umroh itu adalah ibadah yang mudah tapi berat. Itu dua hal yang berbeda. Mudah dalam arti apa? Mudah sebab nopo? Haji umroh itu pertama tawaf, ambil mikot, lek umroh ambil mikot di mana? Terus mantun itu tawaf. Uang tawaf niku mboten ana salah. Wis berblas mboten ana salah. Uang tawaf yang mesti Ka'bah berada di sebelah lengan kiri. Gak ngarah ono uang tawaf terus kualik Ka'bah lan sisi tenene gak ngarah. Sebab nek ono wong ngono mesti tabrakan. Nah, tawaf itu tidak perlu membaca bacaan yang sebagaimana ditulis tenggone biasanya mau kalung terus mau buku terus kita membaca seperti itu. Tidak harus membaca seperti itu. Dan dengan maca tasbih mawon sudah cukup. Kula nate umroh bareng jejer kali Gus Ali Masyumi. Niku Gus Ali umroh niku ketika tawaf, ketika ngeliling Ka'bah niku maca nang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Engko lek wis teko rukun yamani sampai rukun Hajar Aswad baru ndonga Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirih. Pun niku mawon cekak. Kula lek umroh kula haji mboten nate maca ngeten mboten nate, malah mboten khusyuk. Maca ngeten ya, bisa khusyuk, wis dinikmati oleh tawaf, dengan membaca seperti tadi. Maca tasbih terus ketika rukun yamani nang rukun Hajar Aswad maca donga napa mawon. Niku karena mangkon mustajab, tidak. Paling global ya Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirih. Saiki ngoten. Saiki di sofa nang Marwah sak puteran, Marwah nang sofa sak terhitung satu. Yang tadi ono sing salah. Jadi karena belum pernah ke sana, terus oleh manasik niku nggih ambek ngantuk-ngantuk titik. Kula nate ndampingi termasuk jamaah umroh kula. Niku sofa Marwah sofa ku dihitung siji. Jadi akhirnya ping 15. Niku nate enten kejadian seperti itu. Jadi ya sofa nang Marwah dihitung siji, Marwah nang sofa siji loro. Berarti seperti itu. Jarak antara sofa dan Marwah itu kurang lebih 400 meter. Jadi jenengan kalau melakukan sa'i itu bisa jarak yang ditempuh kurang lebih 2,8 meter. Durung tawaf pirang kilo, tergantung. Kalau kita semakin jauh dari Ka'bah ya semakin banyak langkah yang kita tempuh, jarak yang kita tempuh. Jadi biar kalau nanti bercerita kalau orang di Mekah niku karena Mekah itu adalah pusat bumi, jadi wong lek nang Mekah niku mesti sehat. Banyak wong sing loro teko Mekah niku waras. Itu di samping ada nilai-nilai yang ibadah, nilai-nilai yang tidak bisa dijelaskan secara akal. Kalau dijelaskan secara akal, sebab kita haji, kita umroh, kita akan lampai toko hotel nang masjid melaku,
tawaf mlaku, sa'i mlaku, akeh mlakune dadi sehat. Itu penjelasan ilmiahnya seperti itu. Kalau panjenengan mantuk nang pasar ide kuwi wis pas sepeda motor. Ada cara ide wis pas sepeda motor. Ngalem wis titik wis pas sepeda motor. Padahal ketika nang Mekah nang dindi mlaku. Niku sing gawe sehat niku mlakune. Niku kalau penjelasan ilmiah. Jadi wong saiki wong umroh wong saiki mboten ngarah salah. Apa maneh haji wukuf di tengok-tengok enten mawon wukuf ora mandeg, waqaf mandeg. Wis tengok-tengokan Arafah sudah termasuk wukuf. Terus maghrib nang Mina Musdalifah, wis maghrib wis turun nginep marang langsung kok bengi barang jumroh. Kula sampe wis biasa ben cilik barang pencit tangga wis iso lah. Pira-pira barang jumroh wis cilik ben senengane barang pencit tonggo, sira wis iso oleh sekedar nyawat. Apa yang susah, apa yang angel, apa sing angel. Jadi ibadah haji, ibadah umrah itu adalah ibadah yang mudah. Tidak ada bacaan-bacaan khusus, tidak ada. Tapi berat. Berat apa? Berat secara finansial, berat secara fisik. Umroh sakniki piro, paling sing enak niku wis sakniki kurang enggak 30 juta. Haji di ngoten mungkin kurang lebih 35 juta. Oleh-oleh tak piro men oleh-oleh. Men haji umroh terus gak nyiapno oleh-oleh. Temen digremi wong sak kampung. Wis temen. Kulo haji biyen niku tumbas oleh-oleh niku 1.200. Niku kakek 80. Kulo hitung panjenengan, saya kurang ngaji kakek 80. Padahal kulo biyen niku durung ngaji nang ndi undangan gawe kata. Wis mek kanca-kanca pondok ngoten mawon. Lah nek sakniki wis ngaji nang ndi undangan wis kata. Gowo 200 niku gak cukup. Lah sing pancen iki adat yang wis ya ono maneh wis dadi adat. Umroh mawon sakniki nggih ngoten. Kulo nggih sajane gak kesenengan. Tapi ini sudah menjadi adat, ya apa maneh lek gak oleh-oleh digeremi wong sak kampung jenengan. Makane berat secara finansial, ya berat secara fisik. Tidak hanya finansial saja, fisik juga berat. Makane kula lek ditangleti, Gus, eco pundi? Sing eco pundi? Daftar haji sik napa umroh dhisik? Kula lek jawab pertanyaan koyo ngeten, kula ningali sapa sing takon. Lek sing takon arek sing relatif tasik sehat, umur tasik cukup, sumber dana masih bisa mencari. Kula nginken arek itu orang itu untuk daftar haji dulu. Kula kan daftar haji sih, wis daftar haji sih. Enten rencang niku tasik sebaya kali kula, niku kepengin umroh bareng kula. Kula lek sampe umroh wis ojo umroh dhisik lek kurang daftar haji. Ini masih umur gak melok duwe. Tapi kita menghukumi kan berdasarkan dohirnya. Dohirnya umur saat ini haji sik ae, daftar haji dhisik ae. Umroh meni-meni ae. Tapi lek sing takon itu orang yang sudah tua, sudah tidak ada sumber penghasilan lagi, tidak ada sumber dana lagi. Iki wis umur swidak antri haji 30 tahun muncul misalnya yang terhaji 34 tahun atau berapa gitu Jawa Timur ini. Dan wis umur swidak mosok dikon daftar haji. Wis sampai umroh mawon mboten nopo-nopo tapi sampai kudu ndonga marang Allah, ya Allah kula sakjane kepengin haji ya Allah. Tapi kula sebelum umur sak menten haji lek haji ngenteni sekian puluh tahun kula umur sak menten ning kula kuwatir mboten nututi usia kula. Kan haji yang wajib. Haji kan wajib bagian mampu, sementara umroh sunnah. Sing umroh sunnah, kecuali kalau umroh nazar kan beda lagi. Sebab kita itu meninggalkan gak ada duit 30 juta, ini kan sebenarnya wajib untuk daftar haji. Tapi karena umur sudah tua, terus tidak ada sumber pendapatan lagi, umroh mohon betul-betul. Tapi di ngomong kali Allah, ya Allah kula niki kepengin haji, tapi haji di akhirnya sampai ini suwe ini. Kula lek daftar haji, mungkin lek daftar berangkat haji 30 tahun kemudian bisa jadi kula wis mboten saged napa-napa. Lek tasih urip bisa jadi kula wis mboten saged napa-napa. Sementara kula kepingin
ngerti Ka'bah, kula kepingin sholat Kanjeng Nabi, kula umroh mawon ya Allah, ngoten napa. Jadi tergantung jenengan nopo. Tapi kalau masih sehat, masih punya sumber dana, masih bisa dicari lagi, kula suwun daftar haji dulu. Kula suwun daftar haji dulu. Umroh wis kali-kali umroh. Lanjutan ayat fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Ini seperti yang saya ceritakan dan asbabun nuzul karena orang-orang Ansor, orang-orang Arab dulu sebelum dia masuk Islam itu sa'i itu ambil musab berhala. Terus dia sudah masuk Islam terus nopo namanya maksa iman ini merasa berdosa. Lajeng Allah menurunkan ayat ini, gak popo, gak dosa. Sebab awakmu biyen sa'i, awakmu biyen tawaf itu karena berhala. Nah sa'i tawaf sa'i bukan karena berhala, tapi karena min sya'airillah, karena untuk menegakkan syiar agama Allah, tidak berdosa. Jadi tetap sa'i mas yang biyen awakmu nanggone kuno dulu sa'i itu, tapi dulu sa'imu itu karena berhala, tapi sekarang bukan karena berhala lagi, tidak apa-apa. Lanjutannya ayat Muhammad tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang berbuat kebajikan karena kerelaannya, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Maksudnya apa? Barang siapa yang mengerjakan amalan sunnah ketika sa'i antara Safa dan Marwah, maka dia akan mendapatkan kebaikan, maka Allah Maha mensyukuri dengan memberikan dia pahala yang lebih banyak. Maksudnya sa'i ini kan bukan perlu ngomong nopo-nopo. Jenengan sa'i kali maos Quran saged, jenengan sa'i kali maca tasbih saged, jenengan sa'i terus ono petugas kebersihan jenengan sedekah nanggone petugas kebersihan saged. Jenengan melakukan amalan kesunahan seperti itu lebih baik lagi, dan Allah syakirun alim. Seperti Allah syakirun alim. Allah Maha bersyukur. Maksudnya bersyukur apa? Dimaringi ganjaran nanggone wong sing melakukan amalan-amalan sunnah ketika bertawaf, ketika sa'i, dan Allah Maha mengetahui niat orang yang tawaf dan niat orang yang sa'i. Jadi nopo sa'i atau tawaf sambil membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca tasbih atau sedekah akan menambah pahala bagi yang mengerjakan hal tersebut. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya ditakdir saged maos ayat niki teng Safa lan Marwah. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih, gak kabeh wong ditakdir neraka. Gak kabeh wong ditakdir neraka. Tapi sing wis nate mriku niku pasti kepengin mriku malih. Wis pasti, mboten ana ceritane ana wong kapok haji, kapok umroh niku kula mboten nemu. Gak ana ceritane wong kapok wis kapok iku wis gak ngarah haji maneh, gak ngarah umroh maneh, gak ngarah ana wong kaya tidak akan ada. Jadi yang sudah berhaji atau umroh itu tetap ada keinginan untuk membaca ayat ini di Safa lan Marwah, apalagi yang belum menunaikan haji atau menunaikan umroh. Mungkin saged mriku sedaya. Ya napa carane? Nabung. Izahire nabung. Buka tabungan haji, buka tabungan umroh. Bagus wis. Ojo maneh nabung kayak haji, nabung kayak umroh. Kayak mangan bendino emang cukup mawon alhamdulillah. Mbok menawa ono sing kaya ngoten. Nggih. Jangan pernah lupa berdoa. Dengan masih kita nggih orang dicoba ujiannya masing-masing. Ada orang yang diberi ekonomi mapan, ekonomi yang gampang, bisa berangkat haji bala-bali, bisa berangkat umroh bala-bali. Ono wong sing dicoba ekonomi yang kekurangan sehingga dibuat makan saja, dibuat kebutuhan sehari-hari itu saja, kalau cukup saja itu sudah bersyukur, itu sudah alhamdulillah. Maka dua-duanya itu merupakan ujian.
Sing sugih ya diuji kali Allah, sing kiri ya diuji kali Allah. Sing sugih diuji iso bersyukur apa enggak. Sing gak duwe diuji kali Allah iso sabar apa enggak. Sama-sama diuji kali Allah. Sugih ya ujian, gak duwe ya ujian. Tapi enak diuji sugih ya. Enak diuji sugih, tapi ujian sugih itu lek syukur, lek gak syukur ya no. Ini kufur nikmat, kufur nikmat. Selain berdoa, kula punya beberapa ijazah yang bisa panjenengan praktekkan. Itu enggak. Kalau nanti asal ijazah, dengan kalau ingin berangkat haji, atau paling tidak lepotan haji sakit umroh lah, niku jenengan ziarah teng makame Mbah Mutamakin Kajen Pati Jawa Tengah niku. Jenengan maos teng mriku Fatihah, maos sak jus napa rong jus. Nggih. Oke panjenengan. Oke. Tapi kula pun mriku, kula sampun mriku. Tapi kula mriku bisa kon haji iki ya. Tapi wis kula mriku kalian lari sing dereng berangkat. Niku mriku terus ijazahnya seperti ini. Maca teng mriku sak jus rong jus engko mulih dilanjutno. Dilanjutnya sampai khatam Quran. Khatam dilanjutno maneh sampai khatam. Sampai ping pira? Sampai ping 41 khataman Quran. Wis kirang pirang tahun. Pokoknya sampai 41 khataman. Wis setahun, bah tahun, bah 3 tahun. Lek sampai 41 khataman, engko insyaallah kok ono ae damai. Enten mawon yen duwe sing teko niku enten mawon. Dene lek sampai 41 khataman kok durung iso berangkat, berarti pancen gak ditakdir berangkat. Lha kan boten kabeh wong ditakdir saged haji, gak kabeh ditakdir wong saged umroh, gak kabeh. Lek sampai diwaca ping 41 khataman kok gak iso berangkat, berarti gak ono catetane, gak ono takdir. Enak. Tunggal. Kadoan wis, kadoan ada amalan lagi yaitu membaca dalail. Dalail itu adalah kumpulan sholawat karangan Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Kumpulan sholat sedoyo. Cuman jenengan lek ngamalno niki jenengan kedah gada mujiz sing ijazahi. Lagi sok sing ijazahi jumlahe ono 7. Utawa orang satu tapi jalur ijazah ping 7. Kulo biyen teng pondok nate ngamalaken iki. Lajeng mantun niku ngetut teko pondok pedhot. Tapi mantun niku alhamdulillah ngamalaken malih. Dan pertama kali kulo ngamalaken ketika saya sudah haji, ketika menunaikan umroh yang kedua. Umroh tahun 2016 bulan mulut. Nggih, kaya mantun niku nak mulut. Jadi ketika 2016 sampai saat ini, alhamdulillah boten mati pedot. Dan saya mendapatkan sanad ijazah ini dari 10 mujiz. Jadi jenengan kirangan benjing niku lek kabeh Ramadan ku ziarah napa sowan teng pundi maneh ziarah teng pundi maneh, tapi benjing lek misale berubah napa pancet napa jenenge ziarahe pancet sowane pancet niku jenengan lek sowan marang Yai Hanan niku jenengan nyuwun ijazah dalail. Niku salah satu guru mujiz kula. Kula ngamalaken dalail niku kasih 6 tahun kali pedhot. Sementara Yai Hanan guru kula niku 55 tahun punjul kali pedhot. 55 tahun mboten nate. Ceritanya Syekh Sulaiman Al-Jazuli itu masyhur. Dulu niku pernah lewat di sebuah kampung. Waktu zuhur kabeh entek, niku mboten enten banyu didamel wudu. Ana sumur gak ana timbo. Lajeng mantun niku ana sumur gak ana timbo, dolek timbo kuwangel, akhir ana arek cilik wedok tasih cilik, kurang lebih umur 7 tahun, tanglet. Syekh kanopo? Aku Sulaiman Al-Jazuli kepingin wudu gak iso wudu, gak ana timbo.
ambek arek wedok sing cilik iku mang sumure mang diidoni. Terus akhirnya banyu niku mang sing teko sumur mang munggah akhirnya saya Sulaiman Al-Jazuli saged wudu lewat sumur niku mang. Akhirnya mantu niku menunaikan sholat zuhur marang tanggih marang arek cilik niku. Sampeyan amal sampeyan nopo? Demi Allah, demi Rasul, amalan sampeyan niku nopo kula kandhet? Kula niki namung kathah maca sholawat. Sehingga setelah kejadian itu Syekh Sulaiman Al-Jazuli khalwat, menyendiri, merenung, menyendiri itu selama 14 tahun. Ngarang Dalail. Jadi ngarang Dalail itu sampai menyendiri sampai 14 tahun. Barang nantun metu teko khalwatnya, jumlah muridnya mencapai puluhan ribu, bahkan mungkin insya Allah ratusan ribu muridnya. Jadi itu adalah biografi Dalail. Jadi makanya moco Dalail itu bisa menjadikan seseorang itu saged haji. Paling enggak masuk ke haji saged umroh. Nomor 3, lek ono wong berangkat haji. Niki kuatah sing mari ijazah kados ngeten. Insyaallah sampun umum. Lek ono wong berangkat haji. Wong sing kabeh berangkat haji iki sampeyan sangoni barang terus jenengan ngomong nang wong iki, tolong iki menika kawin nang ngene masjid, nang Masjidil Haram kawin umroh apa kawin jamaah nang kono pokoke kawin. Sing lanang iso sampeyan kei sarung, sing wedok ki jenengan kei kaos kaki utawa nopo mawon barang nopo yang bisa dipakai. Itu tolong iki menawa mulai haji umroh kawin pemberianku iki. Kulo beberapa kali enten sing narmi oleh ngoten niku. Niki ijazah yang sifatnya sudah umum. Kalau ngomong haji sampean titip bisa sampean paringi. Ojo berharap oleh-oleh, wah tak kei kirim menicik oleh akeh titip, ojo. Betul oleh iso ngeker sampean kei duit real, ngoten kang eco kok dibelanjakno nang kono, iki belanjakno nang kono. Itu amalan seperti itu bisa menjadikan seseorang berangkat haji ataupun umroh. Misal masih utama duit ikhlas, Allah nanti akan mencapikan dari sumber mana. Apa? Lek ono wong berangkat haji, niku jenengan ngomong nang wong sing berangkat haji, tolong aku dongakno teko ono. Yang sering kali salah, niku biasa wong sering nyanyi salah. Menilai berenang awak mulai nang kono sebutan jenengku yo. Ojo ngono, wis sebutan jenengku niku kok apa? Mek disebut tok jenenge. Ojo ngomong, tolong menilaikan kono sebutan jenengku ya. Ojo sebutan jenengku, tapi dongakno aku. Ngoten. Ojo sebutan disebutkan jenenge tok lapor wis kabeh lapor. Dijeneng di Muhammad Zaid misalnya jenenge Muhammad Slamet disebut tok mboten didongakno wis lapor. Ya setiap tolong meni awak mulai nang tempat mustajabah, tolong dongakno aku bojoku dua aku supaya cepet iso koyo awakmu iso haji utawa umroh. Sing terakhir, lek ana wong teko haji niku jenengan niat moro niat dolek dumoni. Cukup dumoni wong haji niku kan ceritane masih ditemani oleh malaikat. Baru sampai 40 hari. Niku lek saged sebelum jamaah haji yang baru datang itu sebelum masuk rumah. Niku dumoe wong sing mulai haji sing paling mandi itu ketika dia baru datang sebelum masuk ke rumahnya. Niku dumo sing paling mustajab wong sing teko haji. Jadi kalau wong haji niku sampeyan wis aja niat golek oleh-oleh. Wong kita kok jam 10 sampai jam 10 semua. Niatnya apa? Supaya dia sebelum masuk rumah niku kongkolan dungo. Lek wong gak ngerti niku kadang-kadang langsung takon langsung mlebu omah ngono ae. Hanya lu gak ngerti, gak ngaji. Tapi wong lek sing ngerti, wong sing lek ngaji, itu sebelum dia masuk rumah setelah datang dari ibadah haji, itu dia berdoa di depan rumah sebelum masuk rumahnya. Itu paling mandi-mandine dungane wong haji itu ketika dia sebelum masuk rumah. Jadi jenengan lek ono wong haji iku iso sampeyan teko sebelum dia masuk rumah.
Socorro donga apa mesir lana ziarata Makkah wal Madinah sampai kami niku mandi-mandi donga wong sing teko haji. Pun cekap semacam mugi-mugi kula panjenengan sedaya ditakdir kali Allah saged maca ayat niki kanggone sofa kanggone marwah amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin sallallahu tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhriju biha qulubana wa tulimuna biha amruna ladunya tuqimuna biha bisa'adati wa karamati ma'a dhurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa asfa'ana wa diyafana wa tarzuquna Allahumma tanama nikmatika wa rahmatika wa tanama ridwanika tusallu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rajaka wa matahira ila yamin tushaffiru khalqa ajma'in alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihaqqi hadhil ayah inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Yassir lana wa auladina wa dhurriyyatina wa jama'atina ziyarata Makkah wal Madinah fil haji wal umrah marratan ba'da marrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.